Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-muhadaratul khamisah as-sa'yu baina as-safa wal marwah. Jadi di muhadarah kali ini kita akan menjelaskan ayat yang bertentangan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال المصنف الأحكام الشرعية. الحكم الأول هل السعي بين الصفا والمروة فرض أو تطوع. Jadi kalau kalian diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah haji, amin. Nah, kalian akan melaksanakan sa'i, di mana sa'i itu adalah jalan-jalan kecil, ya, lari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tapi kalau sekarang banyak yang ikut kendaraan, ya. Ada semacam motor listrik. Jadi mungkin ini kata agenda nunggu listrik mungkin. Hah? Ya gak apa-apa sih. Ya. Jadi sa'i, pelaksanaan sa'i di sini bainas Safa wal Marwah, antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran, ya. Jadi pulang dan perginya, berangkat dan perginya dan pulangnya itu dianggap 1 kali putaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sa'i di sini termasuk hal yang wajib dilaksanakan ketika haji atau hal yang sunnah? Apakah termasuk bagian dari rukun sehingga kalau ada orang melaksanakan ibadah haji tidak melakukan sa'i maka hajinya batal atau bagaimana? Nah, di sini terjadi ikhtilaf ulama. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi sa'i baina Safa wal Marwati ala 3 aqwal. Ada 3 pendapat ulama mengenai hukum dari pelaksanaan sa'i baina Safa wal Marwah. Al-qaulul awwal. Qaul yang pertama, annahu ruknun min arkanil hajj. Jadi sa'i di sini merupakan bagian dari rukun haji. Jadi barang siapa yang meninggalkannya maka hajinya batal. Man tarakahu yabtulu hajjuhu. Barang siapa yang melakukan haji, melaksanakan ibadah haji dan tidak bersa'i baina Safa wal Marwah maka hajinya batal. Wa huwa madhhabu Syafi'iyyati wal Malikiyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Wahidar riwayataini anil Imami Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad juga. Wa huwa marwiyun an Ibni Umar wa Jabir wa Aisyah minas sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi pendapat yang pertama ini juga dinukil dari sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Umar, Jabir dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga salah satu riwayat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya 2 riwayat dalam hukum sa'i sendiri. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, al-qaulu tsani annahu wajibun wa laysa biruknin. Wajib tapi bukan rukun, ya. Maksudnya wajib tapi bukan rukun. Artinya misalkan kalau ada orang melaksanakan ibadah haji tapi tidak melakukan sa'i,
maka hajinya itu tetap sah, tapi dia wajib berkorban dam, membayar dam atau menyembelih hewan kurban sebagai hadiah pada Masjidil Haram, Baitullah. Seperti itu. Jadi beda antara wajib dengan rukun di sini. Ada rukun haji, ada wajibul haji. Kalau rukun haji, kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Kalau wajib ditinggalkan dalam haji, maka hajinya tetap sah, hanya saja dia wajib membayar dam. Dam ini asalnya darah ya. Tapi yang dimaksud dam di sini dalam haji adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa? Karena dia sudah tidak melakukan hal yang wajib. Al-qaulu tsani annahu wajibun wa laysa biruknin wa idza tarakahu wajaba alaihi damun. Jadi barang siapa yang meninggalkan sa'i, maka wajib bagi dia untuk membayar dam. Dam ini darah. Darah maksudnya harus mengalirkan darah dari sembelihan yang tadi dilakukan. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsauri, madhhab Abu Hanifah dan madhhab Imam Tsauri. Ini juga salah satu mujtahid. Al-qaulu tsalits annahu tatawwu'. Jadi mazhab yang ketiga hukumnya sunnah, tidak wajib. La yajibu bitarkihi syai'. Tidak ada kewajiban sesuatu kalau ada orang melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak melakukan sa'i. Wa huwa mazhabu Ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa riwayah anil Imami Ahmad. Jadi hanya riwayat ya, hanya riwayat dari Imam Ahmad. Bisa saja ini yang muktamad, bisa saja tidak. Nah, setelah kita memaparkan pendapat yang tadi, jadi di sini ada pendapat jumhurul ulama. Siapa yang pendapat jumhur? Malikiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah. Tapi yang Hanabilah hanya satu riwayat. Dalilul madhabil awal, madhab yang pertama, madhab jumhur. Istadallal qailuna bi anna sa'ya ruknun wa humul jumhur. Ya, kenapa kok di sini dikatakan jumhur? Karena ya minimalnya 3 ya. Ada di sini ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Maliki dan juga ada riwayat dari Imam Ahmad. Adalah qauluhu alaihi salam is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'yah. Hendaklah kalian melakukan sa'i. Fa innallaha kataba alaikumus sa'yah, karena Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk bersa'i. Ini dalil yang pertama yang digunakan oleh mazhab jumhur. Jadi ini sudah ada perintah untuk melakukan sa'i dan sudah jelas dilihat dari hadis yang ini. Yang kedua, ma thabata annahu alaihi salam sa'a fi hajjatil wada'. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sa'i ketika haji wada'. Haji wada' ini tahun berapa? Setelah Fatu Mekkah ya, setelah penaklukan kota Mekkah. Penaklukan kota Mekkah ada di tahun 10 Hijriah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hajjatul wada'. Ini akhir haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma dana minas Safa, di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji wada, beliau ketika sudah mendekati dari Bukit Safa, qara'a, beliau lalu membaca innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Fabada'a bis Safa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sa'i dari Bukit Safa dan akhirnya di Bukit Marwah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala ibda'u bima bada Allahu bih. Hendaklah kalian memulai sesuai dan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala memulai. Allah memulai dengan Safa. Innas Safa, kata Allah. Innas Safa wal Marwah. Bukan innal Marwah was Safa, tapi innas Safa wal Marwah.
Tandanya apa? Artinya kita ketika melaksanakan ibadah sa'i dimulai dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Tsumma atamma as-sa'ya sab'ata ashwatin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadah sa'inya sebanyak 7 kali putaran. Wa amara as-sahabata an yaktadu bihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di haji wada yang tadi memerintahkan para sahabat untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal khudhu anni manasikakum. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian mencontoh saya ketika saya melaksanakan ibadah haji. Dan ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, kaidah dalam usul fikih wal amru lil wujub, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sa'i fadalla ala annahu ruknun, maka menunjukkan bahwasanya sa'i hukumnya wajib dan rukun, bukan hanya wajib tapi juga rukun. Kemudian selanjutnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidah Aisyah al-Amri, ma atammallahu hajjaman lam yatuf baina Safa wal Marwah. La'amri, kata Aisyah, la'amri, sungguh, ya sungguh, ma atammallahu hajjaman, Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang yang mana lam yatuf baina Safa wal Marwah, dia tidak tawaf, artinya tidak bersa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Allah tidak akan menyempurnakan haji orang tersebut. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya hajinya tidak sah. Wa qalu, dan jumhur berkata, innahu aswat, sesungguhnya sa'i itu adalah putaran-putaran, ya, pelaksanaan yang berupa putaran-putaran. Nih, di sini ada 7 kali putaran, ya. Syuri'an fi buqatin min biqa'il haram, di mana ibadah putaran yang tadi disyariatkan di tempat yang ada di tanah haram. Wa huwa nusuk fil haji wal umrah, dan itu termasuk bagian dari ibadah haji dan umrah. Fakana ruknan fihi ma kat tawafi bil bait, maka itu tandanya menunjukkan bahwasanya itu adalah rukun dalam haji dan umrah, seperti halnya tawaf bil bait. Apa maksud dari dalil ini? Jadi pelaksanaan sa'i itu dilaksanakannya di rumah kita atau di Baitullah, artinya di tanah haram dulu. Di tanah haram kan? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah tersebut di tanah haram dan itu adalah bagian dari ibadah haji dan umroh, maka tiada bukan kecuali ini tandanya adalah rukun, ya. Sa'i adalah bagian dari rukun. Andai kata disyariatkan di sini, ya bukan a'malul haji, karena yang dikatakan dengan a'malul haji harus dilakukan di tanah haram. Ihram itu dimulai dari miqat, ya. Nusuk ini ibadah haji. Nusuk ini ibadah haji. Ini ada, tapi ada umroh, ada haji. Ibadah-ibadah yang ada dalam umroh, ibadah-ibadah yang ada dalam haji itu namanya manasik. Manasikul haji, manasikul umroh. Artinya ibadah-ibadah haji, ibadah-ibadah umroh. Di sampeyan bani mun ketika termatur masalah ibadah haji kasari mun jandreng Indonesia ibadah haji. Tapi mun jandreng Arab bani ibadatul haji, tapi manasikul haji. Dengan Imam Nawawi kedua kitab manasikul haji wal umrah. Jadi mun sumbaman sampean kulaku nikah haji atau nora uripa umroh terlalu betok juta terlalu hari semi juta beda 15 hari nyaman sampean nikah mau kitab manasikul haji
wal Umrah karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi yang punya karang Minhajut Talibin, Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in Nawawiyah. Tuh Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin, yang punya matan Arba'in Nawawiyah itu. Yang punya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Salah satu ulama mujtahid murajjih, mujtahid tarjih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, Syekhain.